sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi, saya rasa sebenarnya Pak Presiden PKS ini harusnya menjadi gubernur. Masuk tuh Pak. Halo, jumpa lagi sahabat TV Demokrasi sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Baru saja kita menyaksikan cuplikan video pernyataan dari Kaisang Pangarep ya. Kelihatannya lucu ya, lugu dan polos. Tetapi memang saya kira ada makna yang sangat dalam ya dari pernyataan singkat Kaisang Pangarep itu ya. Saya coba menganalisis ya. Yang pertama saya kira memang pernyataan Kaisang ini merupakan sebuah pukulan telak buat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ya. Karena kita tahu bahwa PKS ini adalah partai besar ya. Secara nasional dia punya kekuatan ya. Pemilu yang baru saja ini perolehannya 9, sekian persen ya. Dengan total kursi di DPR RI itu sekitar 50-an lebih. Kemudian yang berikut adalah kaitan dengan DKI Jakarta, ya saya kira PKS ini kursi jumlah terbanyak saya kira ya, yaitu 18 kursi. Jadi ini kan kekuatan besar sebenarnya yang dimiliki oleh PKS, tetapi kenapa kok dalam Pilkada DKI Jakarta, PKS justru menyodorkan kadernya untuk menjadi wakil gubernur. Ya, jadi saya kira ini kan semacam apa? Mendowngrade kadernya sendiri gitu ya. Orang sekelas Soebul Imam, mantan presiden PKS, itu kan levelnya harusnya bertarung di tingkat nasional sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi kenapa PKS justru menyodorkan kader-kader potensialnya itu di calon wakil gubernur DKI Jakarta? Dan saya kira PKS ini punya kelimpahan kader ya saya kira. Tapi kenapa kok berani hanya di wakil gubernur DKI Jakarta ya? Jadi saya kira pernyataan dari Kaisang Pangarep ini ya saya kira sebuah pukulan telak dan mungkin membuat PKS berpikir ulang ya. Oke sahabat TV Demokrasi sekalian, tapi memang ya kalau secara teori ya saya kira ya logis ya apa yang dikatakan oleh Kaisang Pangarep ya. Partai besar ya, partai besar. Kenapa kok takut mengajukan kadernya sebagai calon gubernur gitu ya? Itu teorinya benar. Memang kalau partai besar ya, kenapa tidak berani ajukan kadernya sebagai calon gubernur? Tapi persoalannya adalah kita berhadapan dengan masyarakat ya. Kita berhadapan dengan yang namanya elektabilitas, kita berhadapan dengan yang namanya popularitas gitu ya. Nah, posisi Anies ini memang sangat menentukan di Pilkada DKI Jakarta ini. Anies punya punya kekuatan luar biasa ya. Yang pertama dia adalah mantan gubernur DKI Jakarta. Yang kedua dia adalah mantan calon presiden ya yang baru saja bertarung, sehingga secara psikologis Anies Baswedan ini masih punya pengaruh yang besar sekali dengan pemilih-pemilih di DKI Jakarta ya. Jadi saya kira mungkin ini yang menjadi pertimbangan PKS sehingga PKS tidak berani untuk melepas Anies, tidak berani untuk membuang Anies Baswedan. Padahal kita tahu juga bahwa sebelumnya itu kan sudah ada gadang-gadang juga bahwa Anies akan dipasangkan dengan Kaisang Pangarep ya. Ada isu semacam itu, ada skenario semacam itu, dan mungkin PKS ini kan lihai gitu, PKS tidak mau ketinggalan gitu ya. Akhirnya PKS segera memutuskan untuk membuat pernyataan bahwa mereka akan mengusung Anies di Pilkada DKI Jakarta dengan wakilnya adalah kader PKS Soebul Imam yang merupakan mantan presiden PKS. Saya kira cara apa yang dilakukan oleh PKS ini saya kira ya wajar ya, karena Anies itu mau tidak mau, suka tidak suka ya, Anies itu punya peluang, punya potensi untuk menang di Pilkada DKI Jakarta gitu ya. Jadi membuang Anies atau melepaskan Anies Baswedan itu adalah sebuah kerugian besar
dan itu PKS tidak mau menyia-nyiakan itu. Jadi saya kira PKS dengan segera membuat pernyataan mengumumkan bahwa mereka akan mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta dengan memasangkan Soebul Imam sebagai calon gubernur, saya kira ini adalah cara untuk mengikat Anies Baswedan sehingga tidak ada spekulasi-spekulasi lainnya, katakanlah Kaisang Anies, Anies Kaisang dan lain sebagainya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira memang Kaisang Pangarep ini juga, walaupun dia baru-baru mulai berpolitik, tapi saya kira dia punya trik juga gitu ya. Ini sebuah cara memecah kekuatan di PKS sendiri gitu ya. PKS saya kira sudah solid, PKS sudah memantapkan langkahnya ya, dan pernyataan Kaisang itu mencoba untuk memecah kekuatan ini gitu ya. Bahkan ya kita tahu bahwa Kaisang Pangarep sendiri pun berharap untuk dicalonkan menjadi calon wakil gubernur mendamping Anies Baswedan. Atau mungkin juga dengan mendorong PKS memajukan kadernya sebagai calon gubernur, barangkali ya PSI juga mau menyodorkan kadernya sebagai wakil gubernur. Ya, dengan catatan bahwa kalau misalnya PKS menyodorkan kadernya sebagai gubernur, katakanlah, ya maka otomatis ya Anies Baswedan harus keluar dari peredaran di PKS gitu ya. Maka mungkin peluang itu bisa diisi oleh kader dari PSI gitu ya. Jadi saya kira mungkin ada banyak trik yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep, dan Kaisang Pangarep ini kan bicaranya santai, lucu, lugu dan polos tapi mematikan ya. Mantap.